hari ini menjelaskan tentang hukum perdagangan internasional, termasuk konsep-konsep utama seperti monisme dan dualisme, serta aliran utama dalam memahami hukum perdagangan internasional. Pada hari ini kita akan melihat contoh-contoh kasus hukum perdagangan internasional yang menarik seperti perjanjian bebas perdagangan dan kuasa ekonomi. Di video kali ini juga kami akan mereview apa saja isi bukunya. Selamat menyaksikan. Di buku ini yang pertama, kata pengantar, lalu bab 1 yang berisikan tentang pengantar hukum perdagangan internasional yang berisi 6 subbab, lalu bab 2 berisikan tentang subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional yang berisikan 5 subbab, lalu bab 3 menjelaskan tentang sumber hukum perdagangan internasional yang berisikan 3 subbab, lalu bab 4 menjelaskan tentang aturan-aturan hukum perdagangan menurut GATT yang berisikan 6 subbab. Oke, di sini saya akan membahas bab 7 yaitu penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Dapat dibagi dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu negosiasi. Negosiasi ada cara pertama, yaitu kedua pihak saling mencari solusi tanpa adanya pihak ketiga. Yang kedua adalah mediasi, dengan cara melibatkan orang ketiga yang netral serta untuk mendapatkan solusi. Yang ketiga arbitrase. Arbitrase dalam melibatkan orang ketiga independen secara mengikat. Yang keempat dengan cara peradilan, yaitu dengan cara menghadiri pengadilan yang berada di negara tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan peradilan internasional dapat diselesaikan secara 4, yaitu negosiasi, mediasi, arbitrase, serta peradilan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari buku ini adalah yang pertama, menyediakan informasi yang lengkap dan akurat tentang sistem hukum perdagangan internasional. Yang kedua adalah mengelaborasi lebih lanjut tentang subjek hukum internasional, seperti negara, organisasi internasional, individu, kelompok pemberontak, dan lembaga internasional. Yang ketiga adalah menjelaskan dua aliran utama dalam memandang hukum internasional, yaitu monisme dan dualisme. Adapun kekurangan dari buku ini, yang pertama, buku ini sulit ditemukan kecuali dari media online. Yang kedua, sebagian besar isi dari buku tidak menjelaskan secara spesifik dari sebagian poin-poin. Adapun contoh hukum perdagangan internasional yang dapat diterapkan di Indonesia saat ini meliputi yang pertama, perjanjian perdagangan bebas, yaitu Indonesia dapat mengikuti perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara lain untuk meningkatkan akses pasar dan memperluas kerjasama perdagangan. Contohnya, perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Cina yang memberikan akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia ke pasar Cina. Yang kedua, hukum perlindungan investasi asing. Indonesia dapat memiliki regulasi yang melindungi investasi asing untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, perlindungan investasi asing melalui perjanjian investasi bilateral untuk memberikan jaminan hukum bagi investor asing. 3. Kepatuhan terhadap aturan organisasi perdagangan internasional. Indonesia perlu mematuhi peraturan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO untuk memastikan perdagangan internasional dilakukan secara adil dan transparan. Contoh, kepatuhan terhadap aturan WTO dalam penyelesaian perdagangan antara negara-negara anggota. Dengan menerapkan hukum perdagangan internasional yang sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, negara dapat memperkuat posisinya dalam perdagangan global dan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Terima kasih. Adapun kesimpulan dari buku ini adalah hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenis. Dari bentuk yang sederhana yaitu barter, jual beli barang atau komoditi, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Salah satu penyebab kompleksnya hubungan atau transaksi dagang ini adalah semakin cepatnya perkembangan jasa teknologi, khususnya teknologi informasi, sehingga transaksi dagang dapat semakin berlangsung. Dalam transaksi dewasa ini, dengan pesatnya perkembangan teknologi, para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan
e-komersi dengan semakin berkembangnya jenis-jenis transaksi perdagangan sekarang ini yang sudah melewati batas-batas negara, peranan hukum perdagangan internasional semakin krusial. Salah satu alasan semakin diperlukannya hukum perdagangan internasional adalah untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan internasional yang merugikan negara lainnya. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum perdagangan internasional, mengingat luasnya cakupan transaksi perdagangan yang terjadi dewasa ini.